Kamu duduk sana, kamu duduk sana. Nah. Sini. Kamu duduk sana. Ojo cedak-cedak. Mas Jadi Wahyu begini. sini. Mas Wahyu sini. Mas Wahyu. Yang lain disiapkan. Ya. Yaudah, Kamu sini, Mas Wahyu neng jopo Mas. Yang kene wae Mas sini aja ya. Ya. Ini kamu jangan menghina. Ya sini. Teorinya anaknya Nabi Adam itu, Ya, itu, kalau cowoknya cakep, Ya. cowoknya jelek, istrinya cakep. Amin. Kan Wahyu wajahnya jelek, atau? Insya Allah besok istrinya Cakep. remuk. Jadi yang pertama begini ya, nanti kalau soal kebijakan penggunaan HP itu kan masing-masing pondok pesantren. Yeah. Saya no comment lah. Tapi kalau santri saya pakai, bahkan tak kasih wifi. Nah, tak kasih wifi. Dengan akses yang terbatas. Jangan sampai kemudian tak kasih wifi, tak kasih IndiHome, tahu-tahu yang dilihat cuman Gisel. Waduh jangan. Hati-hati. Santri harus betul-betul memanfaatkan waktunya. Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Bahaya ini. Waktu. Betul. Ya. Kenapa anak-anak harus punya medsos hari ini? Besok ya. Saya satu saat enggak janji, saya kebetulan punya banyak YouTuber kondang di Indonesia ngaji sama saya. Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier dan lain sebagainya. Nanti saya pengen satu saat akan saya hadirkan salah satu di antara mereka. Entah itu Ria Ricis, entah itu si Atta Halilintar. Bagaimana kemudian memotivasi anak-anak supaya tahu digital. Adik-adik hari ini tahu enggak? Anak-anak muda yang punya uang rata-rata bisnisnya digital. Saya baru ketemu orang, dia punya kripto nilainya 80 triliun. Dalam bentuk kripto. Ternyata siapa kiai dia? Dia mantan santri yang menguasai digital. Kripto, walaupun di Jawa Timur katanya kripto dihalalkan, tapi di Jogja dihalalkan. Di Jawa Timur diharamkan. Untung KTP saya Jogja. Kalau mau ngomong itu ya, besok tanggal 11 Desember kita akan konser untuk NO. Hasil konsernya semuanya disumbangkan untuk NO. Setelah kemarin belangkon saya dilelang untuk gerakan santri asuh laku 200 juta. Santri belangkon saya ini dibeli 200 juta. Besok untuk konser NO diumumkan akan ada lelang belangkonnya Gus Miftah. Akan dibeli 1 BTC, Bitcoin. Nilainya berapa Kiai? Belangkon saya besok mau dibeli 900 juta Kiai. Untuk NO. Kurang apa saya untuk NO Kiai? Gitu loh. Belangkon 900 juta Anda bayangkan enggak? Lah, artinya apa? Adik-adik tak kasih tahu ya. Anda hari ini pengen jadi orang besar, gak harus punya TV. Saya ketemu dengan Pak Haritanu yang punya TV RCTI Group. Saya tanya, Pak, Anda dulu pengen punya TV modalnya berapa? 1 triliun. Sekarang semua orang bisa terkenal seperti Mbak Epi Asmara. Hanya cukup menggunakan HP-nya masing-masing semuanya bisa viral. Tapi ingat, virallah dengan prestasi bukan dengan sensasi. Pengen jadi orang besar, caranya gampang. Yang pertama, melawan orang besar. Pasti besar. Tapi ini jangan pernah kamu lakukan. Termasuk orang-orang yang melawan pemerintah. Walaupun itu sensasi mereka bisa besar. Tapi ini gak perlu kamu lakukan. Yang kedua apa? Menyelesaikan masalah besar. Problem solver. Untuk bangsa ini. Pasti kamu viral. Contoh, saat itu saya diskusi dengan Deddy Corbuzier. Gara-gara ada seorang stand up comedy masak daging babi dicampur dengan kurma. Saya disuruh ngasih solusi. Kenapa? Karena 2 orang ini diancam mau dibunuh. Karena dikira penistaan agama. Deddy Corbuzier tanya sama saya, apa pendapat Gus Miftah? Apakah benar kalau daging babi dimasak dengan kurma itu menistakan agama? Saya bilang enggak. Kenapa? Sejak kapan benda mati itu punya agama? Seolah-olah kalau daging babi itu pasti Kristen, kalau kurma itu pasti Islam. Padahal yang makan daging babi tidak mesti orang Kristen. Teman saya yang Islam makan juga ada, walaupun sembunyi-sembunyi. Contohnya MC ini Alit. Gitu loh. Ini jenengannya makan babi, bien. Gitu loh. Apakah yang makan kurma itu pasti orang Islam? Orang Timur Tengah walaupun agamanya enggak Islam, dia juga makan kurma. Kesalahan kamu itu cuma satu, karena waktu itu dia bilang Kiai, apa? Kalau daging babi dimasak dengan kurma, bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lalu cangkem bosok tak bilang gitu. Adik-adik tahu, babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah. Babi itu tidak mengandung cacing pita, mengandung anaknya. Masa yu anakmu, yu wahyu lah yora. Maka pengen jadi orang besar, satu caranya melawan orang besar. Kedua, menyelesaikan masalah besar. Yang keempat, membuat masalah besar. Kamu pilih yang mana yuk?
menyelesaikan masalah besar. Orang nggak berani masuk kafe. Tahun 2000 pas saya masuk lokalisasi pertama kali. Orang nggak ada yang masuk di situ, kenapa? Karena satu isinya tempat prostitusi, yang kedua isinya preman. Saya masuk, saya ditodong pistol 3 kali sama seorang preman besar di Jogja namanya almarhum Gunardi Joko Lupito. Macem-macem kamu saya bunuh, pistol di sini. Saya mundur, enggak, kenapa? Di belakang saya sumur. Mundur mati aku yuk, gitu loh. Tapi ternyata apa? 15 tahun kemudian dakwah saya di lokalisasi itu menjadi viral. Menjadi viral setelah 15 tahun. Walaupun saat itu saya nggak pernah mau diundang TV. Kenapa yuk? Waktu itu saya bilang, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Alasannya itu Res Faris. Maka saya yakin kok, dakwah ala Gus Miftah itu siapapun bisa. Asalkan dia punya keberanian dan mampu menahan syahwatnya. Karena yang ngaji wahyu-wahyu. Beda ning kene tua-tua umpamane. Saya doakan Wahyu, Faris mudah-mudahan besok lebih hebat daripada Gus Miftah. Amin. Dah sana minggat gantian yang lain. Ayo pertanyaan selanjutnya. Mau yang santriwati atau yang Santri putri berani maju? Putri dulu Mbak, tunggu dulu. Di atas ada Mbak Arin. Mbak Arin. Ada? Nah sudah. Itu di belakang ada Mbak Arin pegang mic. Mbak Arin. Ada yang naik enggak? Ada yang naik? Ada. Nah, ada Mbak Santri silakan di atas saja. Nanti uangnya tak kirim. Oh, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Yuk lanjut. Sebentar. Nah, Tunggu. Ya yang atas santri siap-siap sambil derek ke Kiai Marzuki Kundur. Assalamualaikum. Ya santri. Ya mana? Mana? Sirin pengen nanya Kok ada suara gak ada wujud, jangan-jangan setan. Sini Gus, sebelah kanan sini Sirin Gus. pengen Yang mana? Sirin pengen nanya tentang penjelasan. Nanti dulu, Nama nanti dulu. Nama kamu siapa? Nama dulu. Nama saya Shirin Ebadi Jazuli. Siapa? Iya. Panggilannya? Enggak, saya pengen tahu nama komplit kamu. Nama lengkap. Saya pengen tahu nama lengkap kamu. Kenapa? Supaya besok kalau di pelaminan aku udah hafal. Iya. Nama saya Shirin Ebadi Jazuli. Oh ya, Shirin tanyanya Ebadi apa, Jazuli. Neng? Shirin pengen nanya tentang penjelasan generasi milenial. Kenapa? Pengen nanya tentang penjelasannya. Ayah apa? Hah? Ada masalah keluarga Bok? Kamu punya masalah apa dengan milenial? Pengen tahu aja. Pengen pengen tahu tahu aja. penjelasan. Pengen tahu aja apa pengen tahu banget? Pengen tahu banget. Iya, iya. Tolong Siran mundur dikit. Cantiknya kelewatan. Iya. Gimana Gus, sudah paham? Enggak? Dek, atau WA aja? Udah, Ya, pertanyaannya apa penjelasan tentang generasi Tolong nanti milenial? Sirin pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Iya. Wani Bo, gaya. Yuk, apa penjelasan tentang? Generasi milenial. Itu pertanyaannya. Oke, pertanyaannya sangat membingungkan. Silakan Ustaz. Saya bingung banget pertanyaannya, tapi nggak apa-apa lah yang tanya santri putri kok. Iya. Nggak apa-apa. Kalau kamu mendidik seorang laki-laki, kamu hanya mendidik seseorang. Tapi kalau kamu mendidik seorang perempuan, itu mendidik satu generasi. Kamu tidak bisa milih dilahirkan oleh siapa. Tapi kamu bisa milih melahirkan orang seperti apa. Mudah-mudahan besok anak kita anak yang baik semuanya. Amin. Ya Allah. Dek, generasi milenial itu ditandai dengan generasi 4.0. Itu generasi umur hari ini mungkin di bawah 35 tahun lah. Sebenarnya usia kayak saya itu sudah kolonial bukan milenial. Apalagi Gus Riza, kolonial banget. Gitu. Kolonial banget. Tapi nggak masalah kita usianya kolonial, asalkan semangatnya milenial. Lah generasi itu ditandai dengan apa? Menjadikan teknologi sebagai basic pengetahuannya. Maka hari ini walaupun kalian belum pegang HP, belum pegang medsos, tapi minimal kamu tidak gaptep banget. Maka saran saya ya nyuwun sewu pondok-pondok pesantren itu walaupun santri nggak pegang medsos, dikasih pelatihan medsos juga nggak ada masalah sebenarnya.
Bentuknya pelatihan kontor kerjasama dengan Chief Edi dengan Telkom. Melatih santri Al-Mahrusyah soal teknologi. Boleh ya Pak Reza ya? Boleh harusnya. Jadi dilatih untuk mengenalkan dunia luar seperti apa. Walaupun tidak memiliki. Karena konsepnya boleh tidak harus punya. Minimal tahu dulu. Lah kalau konsep-konsep seperti itu saya dengan Om Mahasa Masipang ini. Saya itu berusaha menggait teman-teman selebritis untuk bisa hadir di pesantren. Contoh Gus Yusuf, saya besok tanggal 20 Desember, itu haul di pondoknya Bina Insan Mulia Kiai Jazuli, alumni Lirboyo di Cirebon. Saya diminta untuk hadir dengan membawa Nikita Mirzani. Wow. Jadi saya besok haul di pondok pesantren, yang hadir bukan Kiai tapi Miftah sama Nikita Mirzani. Itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Gus Riza ngerasa sakit tidak? Mungkin begitu ya Sirin ya. Sirin tak kasih uang 500.000. Tak titipkan nanti sama Gus Riza. Potong 10%. Lanjut. Nggak harus ke saya, boleh ke Gus Riza. Satu lagi cewek. Ya. Oh ini. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laili Zakia. Jadi sebentar ya Gus. Saya tuh ngefans sama jenengan. Ngefansnya itu jenengan unik dari yang lain. Saya pernah baca cerita tentang sebentar. jenengan. Zakia pengen ngomong unik apa Petruk? Dua-duanya. Oh cangkeme. Tapi ada yang lebih unik lagi daripada dakwahnya jenengan. Saya tuh penasaran banget ini. Jenengan itu kenapa sih kacamatanya selalu hitam? Saya pernah baca sedikit, cuma belum belum puas kalau belum dari jenengan langsung. Dan dakwahnya jenengan yang unik itu apakah ada bakat tersendiri atau mungkin dari sejak lahir begitu? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gus, saya jawab Gus. Kue ngomong meneh tak rabi loh. Gus, Ipang saya jawab nih terkait kacamata kenapa hitam. Kenapa? Ini Gus Ipang nih yang jawab. Ini saya jawab ya. Karena kacamatanya hitam namanya Gus Miftah. Kalau kacamatanya pink namanya Gus Mifyu. Suwe-suwe malu kender atau bireng ini. Saya itu pakai belangkon tahun 2006. Pas Jogja gempa bumi. Karena saya punya konsep dakwah Pak Saif itu apa? Membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Karena agama dan budaya ternyata bisa bersinergi. Maka kalau kemudian orang bilang kenapa Gus pakai belangkon, alasannya itu. Kacamata itu saya pakai sejak tahun 2010. 2010 itu bukan 2010, 2007 pertama kali saya masuk klub malam di Bose VVIP Club. Mbak tahu nggak? Kalau aku ngaji sama kamu enak pakai jilbab semuanya tertutup macam-macam. Kalau saya masuk klub malam, wow. Dan laki-laki itu kan kelemahannya di mata. Maka kamu lihat cowok itu kalau menangis yang ditutup pasti matanya. Cewek kalau menangis yang ditutup pasti mulutnya. Kenapa cowok kalau menangis yang ditutup matanya? Karena cowok sadar diri. Dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari mata. Makanya Gus Melvin ini kalau dilihat lihat cewek cantik, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Oh, ada istrinya toh. Bojone 500.000. Kalau cewek menangis yang ditutup apanya, Dek? Mulutnya. Kenapa cewek kalau menangis yang ditutup mulutnya? Karena cewek sadar, dosa paling besar seorang cewek berangkat dari mulutnya. Makanya ingat, cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat, itulah cewek. Yang saya curiga adalah kalau tadi cewek nangis ditutup matanya, yang saya curiga adalah kalau ada cowok nangis yang ditutup mulutnya. Lah ini bahaya ini. Ketoknya lanang kayak singi bunuh isine wedok gitu. Namanya Laura, lanang ora wedok ora. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Sebenarnya tujuannya adalah untuk membatasi gerak pandang saya. Karena saya pernah ngaji di Doli Gus, malamnya mantan Doli itu, siangnya saya di Amerika di kafe Gus. Masya Allah. Gus ngaji kita anniversary. Saya pikir mau ngaji biasa, ternyata apa yang terjadi Lid? Masya Allah. Mbak-mbak semuanya sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Begitu saya mau naik,
ngaji semuanya minta selfie. Ya Allah. Tengok kiri lihat apa, tengok kanan lihat apa. Saya jadi ingat sabdanya Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, la tasbihin nadroh fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah. Yang pertama untukmu, yang kedua bukan untukmu. Maka lihatnya saya cuma sekali set. Tengok kanan, ada lagi. Ya Allah itu loh. Maka saya pakai kacamata hitam. Kenapa saya pakai kacamata? Karena kalau pakai kaca nako, kaca jendela berat. Tapi santri kurang ajar, Lid. Saya masuk panggung naik pakai kacamata hitam dilokke. Wow, si buta dari gua hantu. Cocok Gus. Kalian tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Namanya Wahyu. Oke, munyuk deng lali aku. Oke gitu, 2 pertanyaan lagi nanti Mbak Epi nyanyi. Ya. Cowok cewek Gus? Cowok. Oke. Ini Tunggu di dulu, bawah biar ini. dipilih Gus yang mana Gus, ini ada banyak sekali. Ini mereka tuh pengen tanya. Yang pakai batik. Ya. Ini pengen tanya bukan karena pengen tahu tapi karena 500.000 atau? Oh ya ulah biar. Sini Mas. Urung dadi guys di kawal banser. Yang mana? Ini. Batik. Oh kamu, ini. Ya, luar biasa. Sini Mas. Siapa namanya Mas? Kamu bawa apa? Ini bawa apa ini? Kamera. Cintaku pada santri Almahrusiah Putri seperti kamera. Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu santri apa media? Santri plus media. Oh santri Iya. plus media. Nama saya Ardan Baihuli, Gus. Apa? Ardan Baihuli. Oh Ardan Beautiful. Iya. Pertanyaannya ini terkait dakwah di sosmed itu tadi. Menurut panjenengan itu seberapa penting ketika di dunia pesantren itu ada medianya? Karena apa? Tadi ditabrakan lagi, itu kan di pesantren itu kan ketika berlatar belakang salaf, itu kan tidak diperbolehkan membawa HP. Lah ini menurut panjenengan itu seperti apa Gus konsepnya? Itu yang pertama. Satu saja yang pertama. Nya tak kayak duitnya 1, 2, 3, 4, 5. Kamu tahu nggak? Semua pecahan mata uang itu pasti ada gambar cewek menari. Kamu lihat. Nggak ada uang yang nggak ada cewek menari kecuali uang Rp1.000. Pati murah bawa golok. Pertanyaannya kenapa semua gambar uang, pecahan uang itu ada gambar cewek menari? Jawabannya sederhana. Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Aduh, Ipo. Ya, maka kamu harus paham. Cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Ya, kamu. Yang jawab Gus Ipang. Gus Ipang jawab Gus. Siap. Baik, terkait media. Happy sini Duk, siap-siap Duk. Kebetulan di Tebu Ireng Gus, dari zaman Gus Solah waktu itu, sudah 5 tahun yang lalu kami punya divisi media. Kenapa? Karena zaman sekarang itu tantangannya yang paling besar adalah tadi sudah dibahas sama Gus Yusuf, teknologi transformasi digital. Semua itu harus bisa dilakukan melalui media. Apapun, sekarang sama Gus Miftah kemana-mana jalan, beritanya cepat tersebar. Karena semua dari media. Di kami di Tebu Ireng, kita ada rumah produksi, ada percetakan, ada portal sudah pasti, ada macam-macam, ada semuanya itu semua media. Karena hanya dari medialah semua bisa terjadi. Dakwah akan menjadi lebih cepat kalau melalui internet sekarang. Jadi amplifikasinya melalui media. Jadi sudah mutlak menjadi kewajiban bahwa media itu sudah bukan angan-angan, sudah bukan sesuatu harapan, harus menjadi kenyataan. Tak kasih contoh Mas Ipang. Pak Polisi, saya hari ini sebenarnya mau berbicara soal presisi juga. Diminta sama Mabes Polri berbicara tentang presisi. Polisi yang prediktif dan transparansi dan lain sebagainya. Pak Polisi itu punya pistol Dek. 1 peluru itu bisa nembus 1 kepala. Dor, 1 kepala. Tapi kalau kita punya postingan hari ini di medsos, kayak Mbak Epi Asmara posting sekali. Itu bisa nembak jutaan kepala. Postingan saya 1 menit, saya dakwah di klub malam, itu ditonton 20 juta kali. Dan itu merubah orang-orang di Eropa, bagaimana pandangan dia terhadap Islam. Akhirnya saya diundang ke Belanda dan beberapa negara di Eropa. Kenapa Gus Miftah bisa diterima di klub malam? Itu hanya postingan 1 menit gara-gara saya sholawatan di klub malam. Di Indonesia saya dihujat, di Eropa saya disubyo-subyo. Ini keren, ini keren. Kayak contoh kemarin,
Ceramah saya di gereja 1 menit diposting sama Deddy Corbuzier. Diposting sehari yang nonton 10 juta kali, yang komentar 50.000 kali, yang nge-like sekian juta. Dan gara-gara itu kemudian ceramah saya ditranslate dalam bahasa Inggris, ditonton oleh orang Amerika. Satu keluarga ateis mu'alaf dengan saya. Minta untuk disahadatkan. Itulah hebatnya media hari ini. Walaupun di Indonesia saya dikecam, Miftah kafir, ceramah di gereja. Saya bilang enggak masalah saya dibilang kafir, sahadat Islam lagi. Kok ribet amat? Adik-adik tahu enggak kalau besok punya medsos ya? Kalau kamu posting sesuatu lebih banyak mana? Yang komen apa yang nge-like? Salah, nge-like. Like. Yang nge-like sama yang komen itu pasti banyak yang nge-like. Pertanyaan saya, kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena seberapapun yang membenci kamu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wow. Tapi kalau jomblo beda. Kenapa lebih banyak jumlah like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Wow. Kita sambut Happy Asmara. Monggo Mbak Happy. Petang meriki napa petang meriku? Mriki Nduk. Once. Wih Gus Up ki yo ngopo ning ngono Gus Up. Iki lho ketua PCNO Kota Kediri iki lho. Mengamankan Gus, mengamankan. Baru iki Mbak Happy dikawal ketua PCNO itu loh.